Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Trenadi Bima Pramudia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai deret berkala dan peramalan. Ya, untuk pengertian deret berkala merupakan sekumpulan data yang dikumpulkan atau dicatat secara beruntun berdasarkan waktu tertentu seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Data ini biasanya digunakan untuk menganalisis pola atau perilaku tertentu yang berkembang seiring dengan waktu. Dalam statistika, deret berkala ini sering digunakan untuk memahami dinamika atau fenomena tertentu seperti penjualan produk, harga saham, atau indikator ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan PDB. Di sini terdapat tiga konsep utama. Yang pertama tren, yaitu pergerakan jangka panjang yang menunjukkan peningkatan atau penurunan. Yang kedua ada musiman atau seasonality, merupakan pola berulang yang terjadi dalam periode waktu tertentu, seperti peningkatan penjualan pada musim libur. Kemudian ada siklus atau cyclical, yaitu fluktuasi jangka panjang yang tidak terikat pada periode tetap, sering terkait dengan siklus ekonomi. Yang keempat ada komponen acak atau irregular, yaitu variasi tak terduga atau noise yang tidak dapat dijelaskan oleh tren, musiman, atau siklus. Kemudian definisi peramalan. Peramalan atau forecasting adalah proses penggunaan data historis deret berkala untuk memprediksi nilai atau kejadian di masa depan. Peramalan bertujuan untuk memberikan estimasi yang akurat berdasarkan pola yang teridentifikasi dalam data. Peramalan dapat bersifat kualitatif berdasarkan opini atau penilaian, atau kuantitatif berdasarkan model matematis atau statistik. Yang selanjutnya, tujuan deret berkala dan peramalan. Yang pertama, di sini untuk mengidentifikasi pola, yakni memahami tren musiman atau siklus dalam data untuk menjelaskan perilaku masa lalu. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan, yakni memberikan informasi yang dapat digunakan untuk perencanaan strategis seperti penentuan stok barang, alokasi sumber daya, atau strategi pemasaran. Kemudian, eh, meminimalkan risiko dengan memprediksi kondisi masa depan. eh, Bisnis dapat mengantisipasi perubahan pasar atau risiko ekonomi. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan, yakni memberikan informasi yang dapat digunakan untuk perencanaan strategis seperti penentuan stok barang, alokasi sumber daya, atau strategi pemasaran. Yang keempat, untuk mendukung perencanaan jangka panjang. Nah, di sini memungkinkan organisasi untuk merumuskan strategi berdasarkan proyeksi yang realistis. Selanjutnya, ada 4 komponen penting dalam analisis deret berkala. Yang pertama tren, siklus, musiman, dan irregular. Ini yang tadi saya jelaskan. Oke. Selanjutnya ada metode peramalan. Di sini ada metode kualitatif berdasarkan Gallup Method, itu mengumpulkan opini ahli secara anonim untuk mencari konsensus. Kemudian eh, market research, survei pelanggan untuk memahami preferensi dan niatan pembelian. Yang ketiga ada opinion, mengandalkan wawasan dan pengalaman individu atau kelompok ahli. Kemudian metode kuantitatif ada moving average, exponential smoothing, ARIMA atau autoregressive integrated moving average, dan regression analysis. Nah, yang tadi saya bahas adalah metode peramalan. Di sini langsung saja untuk contoh soal dan kasus. Di sini saya membuat sebuah ini dari sebuah kafe.
terdapat data penjualan bulanan minuman kopi selama 12 bulan terakhir. Datanya sebagai berikut. Di sini diminta untuk menentukan indeks musiman metode rata-rata bergerak. Yang kedua, peramalan untuk bulan Januari dan Februari tahun berikutnya. Yang ketiga, jelaskan interpretasi hasil indeks musiman. Penyelesaian. Jadi untuk metode rasio rata-rata bergerak digunakan untuk mengidentifikasi pola musiman dalam deret berkala. Untuk langkah-langkahnya meliputi perhitungan rata-rata bergerak, menghilangkan efek musiman, menghitung rasio data aktual terhadap rata-rata bergerak, dan menentukan indeks musiman untuk setiap metode musiman. Dalam kasus ini, kita asumsikan pola musiman kuartalan atau 4 bulan. Di sini langkahnya yang pertama, menentukan indeks musiman dengan metode rasio rata-rata bergerak. Langkah-langkahnya dicek dulu data penjualannya, diketahui di sini periode musiman 4 bulan, hitung rasio rata-rata hitung rata-rata bergerak atau moving average, hitung rasio penjualan aktual dengan rata-rata bergerak, kelompokkan rasio berdasarkan periode musiman, kemudian normalisasi indeks musiman agar totalnya sesuai dengan jumlah periode atau 4. Di sini terdapat perhitungan rata-rata bergerak. Di sini gunakan moving average 4 bulan, lalu pusatkan dengan rata-rata dua nilai MA berurutan untuk menyelaraskan dengan bulan tertentu. Rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada tabel perhitungannya. Bisa kita lihat bersama. Nah, berdasarkan perhitungan tadi, oke, di sini untuk kuartal 1 April Oktober itu 1.200 sampai 1.188. Kita lihat April 188 dan Oktober ini. Ini dibagi menjadi 4 kuartal sesuai dengan jumlahnya masing-masing. Cara menghitung indeks musiman awal adalah ini untuk kuartal 1, jumlah di bulan April dan Oktober dijumlah kemudian dibagi 2. Untuk kuartal 1 sampai kuartal 4 sama. Oke, lanjut. Nah, ini normalisasi indeks musiman. Jadi untuk setiap rata-rata indeks tadi kita jumlahkan, kemudian eh, hasilnya dibagi 4, 4 dibagi hasil yang tadi. Dapat faktor normalisasi di sini 0,93. Nah, dari hasil hitungan indeks musiman dikali dengan faktor normalisasi tadi dikalikan per kuartal mendapatkan angka sebagai berikut. Ya, jadi untuk soal nomor 1 di sini eh, indeks musiman menggunakan metode rasio rata-rata bergerak. Di sini kita sudah dapat untuk indeks musiman yang ternormalisasi sebagai berikut. Untuk soal nomor 1 sudah terjawab. Lanjut soal nomor 2. Untuk peramalan, kita gunakan indeks musiman dan tren linier yang diperoleh dari data. Pertama, tentukan tren linier menggunakan regresi linier pada data asli. Rumusnya sebagai berikut. Jadi semua data dijumlah, kemudian mengikuti rumus sebagai berikut. Oke, kita bisa lihat saksikan bersama di sini untuk regresi linear trend. Kita mengikuti rumus, tinggal di input saja. Untuk kemiringannya juga tinggal di input saja sesuai dengan rumus yang diminta. Nah, ini seperti rumus matematika. Kita pembuatan garis di sini. Terdapat persamaan T sama dengan minus 0,422 ditambah 2,629 dikali T. Sini peramalan dengan indeks musiman dengan rumus tren dikali indeks musiman. Jadi di sini kita sudah dapat T kuartalnya 13, kuartal 4 indeksnya sekian. Nanti tinggal dimasukkan rumus. Jadi untuk bulan Januari di sini eh, 0,422 tadi di sini rumusnya dikali 2,629 dikali 13 dikali
Koefisien yang ini terdapat jadi untuk peramalan di bulan Januari sekitar 23,02 ribu cangkir. Sedangkan untuk bulan Februari dengan rumus yang sama mendapatkan angka 24,81 ribu cangkir. Sini hasil interpretasinya. Untuk indeks musiman menunjukkan pola musiman kuartalan untuk kuartal 1 April Oktober 1120 yaitu penjualan 20% di atas rata-rata tren menunjukkan permintaan tinggi. Untuk kuartal kedua Mei sampai November 1068 penjualan 0,8 di atas rata-rata tren. Kemudian untuk kuartal 3 Juni Desember 1130 penjualan 13% di atas rata-rata tren menunjukkan puncak musiman. Untuk kuartal 4, 0,62682 penjualan 31,8 di bawah rata-rata tren menunjukkan periode rendah. Pola ini konsisten dengan data, di mana bulan-bulan seperti Juli dan Agustus memiliki penjualan lebih rendah, sedangkan Juni Desember lebih tinggi. Oke, di sini untuk peramalan Januari 23,02 ribu cangkir dan Februari 24,81 ribu cangkir, mencerminkan tren kenaikan penjualan dari persamaan yang sudah kita dapat tadi yang disesuaikan dengan indeks musiman rendah untuk kuartal 4. Hasil ini lebih tinggi dibanding dengan penjualan Januari dan Februari sebelumnya, yang menunjukkan adanya tren pertumbuhan jangka panjang meskipun berada di periode musiman rendah. Nah, kemudian di sini saya akan membahas kelebihan dan kelemahan metode rasio rata-rata bergerak. Yang pertama, kelebihan metode ini efektif untuk mengidentifikasi dan memisahkan pola musiman dari tren, cocok untuk dengan data dengan pola musiman yang jelas. Normalisasi memastikan indeks musiman akurat secara proporsional. Untuk kelemahan, metode ini bergantung pada asumsi pada pola musiman yang konsisten dan tren linear. Jika pola musiman berubah atau ada fluktuasi acak besar, akurasi perlaman dapat menurun. Selain itu, data terbatas pada beberapa bulan, seperti misalnya hanya satu data untuk kuartal 3, dapat memengaruhi ketepatan indeks musiman. Nah, di sini dapat kita tarik tiga kesimpulan. Yang pertama, identifikasi pola dan tren untuk perencanaan strategis. Konsep deret berkala memungkinkan bisnis untuk mengidentifikasi pola seperti tren jangka panjang, yaitu kenaikan atau penurunan, pola musiman, dan variasi acak. Dengan memahami pola ini, perusahaan dapat merumuskan strategi yang lebih tepat. Yang kedua, peramalan untuk pengambilan keputusan. Peramalan berbasis deret berkala seperti metode rasio rata-rata bergerak, eksponensial sederhana atau tren eksponensial, memungkinkan bisnis untuk memprediksi variabel ekonomi seperti penjualan, pendapatan, atau permintaan di masa depan. Prediksi ini menjadi dasar untuk perencanaan keuangan dan investasi. Yang terakhir, optimasi operasional berbasis data. Nah, konsep deret berkala menyediakan kerangka analisis data driven untuk mengoptimalkan operasional bisnis dengan memanfaatkan tren dan pola musiman. Oke, cukup sekian presentasi makalah saya. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.